PSSI. Sebagai induk dari sepak bola Indonesia, berdiri pada tanggal 19 April 1930. Saat itu PSSI dibentuk oleh 7 klub, yakni Persija Jakarta, Persib Bandung, Persis Solo, Persebaya Surabaya, PSIM Yogyakarta, PPSM Magelang, dan PSM Madiun. Dari ketujuh klub tersebut, mungkin sebagian besar tidak asing di telinga kita, karena mayoritas bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia. Seperti Persija, Persib, Persebaya, dan Persis yang saat ini berlaga di Liga 1. Kemudian PSIM Yogyakarta berada di Liga 2, serta PPSM Magelang dan PSM Madiun di Liga 3. Khusus untuk nama terakhir, mungkin sebagian dari kita sedikit asing mendengar nama PSM Madiun. Karena selama ini kata PSM sangat identik dengan PSM Makassar. Ternyata selain Makassar, di Madiun juga menggunakan kata PSM sebagai nama klubnya. Hal menarik mengenai PSM Madiun bukan hanya seputar penamaannya saja, namun juga sepak terjangnya yang hampir tidak diketahui oleh masyarakat. Wajar saja, karena dibandingkan dengan klub lain pendiri PSSI, mungkin hanya PSM Madiun saja yang nasibnya paling memprihatinkan. Lalu bagaimana kabar PSM Madiun saat ini? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. PSM Madiun didirikan oleh Karto Darmoedjo pada tanggal 29 Mei 1929. Sama seperti klub Indonesia lainnya yang lahir sebelum kemerdekaan, PSM Madiun juga awalnya menggunakan bahasa Belanda sebagai namanya, yakni Madionsche Football Bond atau MVB. Namun setahun kemudian, Karto Darmoedjo memilih untuk mengubah bahasa Belanda tersebut menjadi bahasa Indonesia dengan nama Perserikatan Sepak Bola Madiun atau disingkat PSM Madiun. Di tahun yang sama, PSM Madiun turut hadir dalam pertemuan antar klub sepak bola di Gedung Sosai C Hadiprojo Yogyakarta untuk membahas organisasi sepak bola. Dalam pertemuan tersebut, PSM Madiun diwakili oleh Karto Darmoedjo. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, maka pada tanggal 19 April 1930, disepakati berdirinya organisasi sepak bola Indonesia yang bernama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau PSSI. Pada kompetisi perserikatan edisi perdana, pada tahun 1931, PSM Madiun gagal melaju ke putaran final yang hanya diisi 3 klub saja, yakni Persija, PSIM, dan Persis. Barulah pada edisi kedua, PSM Madiun turut serta berkompetisi yang kala itu diselenggarakan di kota Jakarta. Namun PSM Madiun kalah dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0-1 yang membuat mereka finish di posisi ketiga. Sayangnya PSM Madiun belum pernah sekalipun menjuarai kompetisi perserikatan. Padahal saat itu kompetisi perserikatan PSSI hanya diikuti klub-klub anggotanya saja, yang artinya hanya ketujuh klub pendiri PSSI saja yang boleh mengikutinya. Dengan jumlah klub yang sangat minim tersebut, ternyata belum mampu membuat PSM Madiun menjadi juara. Kemudian ketika PSSI menyelenggarakan kejuaraan nasional yang diikuti semua anggota PSSI di seluruh Indonesia pada tahun 1950, hal tersebut semakin memperberat PSM Madiun untuk menjadi juara. Praktis sampai saat ini, prestasi terbaik PSM Madiun hanyalah menjadi juara 3 kompetisi perserikatan 1932 dan juara 4 perserikatan 1934. Kondisi tersebut sangat berbeda jauh
dengan klub-klub lain pendiri PSSI seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, maupun Persebaya Surabaya yang sama-sama pernah 2 kali menjadi juara Liga Indonesia. Bahkan Persis Solo dan PSIM Yogyakarta juga sudah pernah merasakan manisnya menjadi juara perserikatan. Minimnya prestasi yang ditorehkan membuat PSM Madiun seolah terlupakan oleh penikmat sepak bola Indonesia. Bahkan di era modern pun, nasib PSM Madiun masih belum berubah, malah kondisinya semakin memprihatinkan. Pada era 2000-an, PSM Madiun pernah vakum karena kondisinya yang tak terurus, apalagi pada eranya Bambang Irianto sebagai wali kota Madiun. Saat itu terjadi konflik internal dalam sepak bola Madiun yang mengakibatkan PSM Madiun tidak berkompetisi di Liga Indonesia. Kala itu Bambang Irianto melalui Pemkot Madiun berniat mengambil alih PSM Madiun dari pemilik lama. Namun karena terjadi sedikit perselisihan, akhirnya Pemkot Madiun mengurungkan niat tersebut. Sebagai gantinya, Bambang Irianto justru membangkitkan Madiun Putra FC yang sebenarnya merupakan klub anggota internal PSM Madiun. Sejak Madiun Putra lahir, klub ini berubah menjadi salah satu klub kejutan di Jawa Timur. Berkat sokongan dana dari pemerintah, Madiun Putra berhasil promosi ke divisi utama. Ironisnya, di tengah mencuatnya nama Madiun Putra, PSM Madiun justru vakum dan seolah terlupakan. Bahkan mungkin beberapa orang menganggap bahwa klub asal Madiun hanyalah Madiun Putra saja karena mati surinya PSM Madiun. Setelah hampir 1 dekade mati suri, akhirnya pada tahun 2018, Askot PSSI Madiun mengumumkan bahwa PSM Madiun akan dibangunkan dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, Pemkot Madiun menebus PSM Madiun seharga 30 juta rupiah dan langsung dibuatkan aktanya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merawat PSM Madiun yang merupakan bagian dari sejarah panjang sepak bola Indonesia. PSM Madiun pun akhirnya kembali berkompetisi dengan mengikuti Liga 3 Regional Jawa Timur dengan bermaterikan pemain-pemain lokal sekitaran Madiun. Sayangnya PSM Madiun yang tergabung di grup A hanya mampu finish di posisi keempat, yang membuat mereka gagal lolos ke babak 16 besar. Meski begitu, kehadiran PSM Madiun di Liga 3 tersebut seolah mengobati kerinduan masyarakat Madiun, khususnya kelompok supporter mereka yang dinamai Madionski Vokoit Brigade atau MVB. Berkat perjuangan MVB jugalah yang mendorong Pemkot Madiun untuk kembali menghidupkan klub legendaris tersebut. Meskipun masih berkutat di Liga 3 Regional, namun PSM Madiun berupaya untuk tidak lagi mati suri. Meskipun prestasi PSM Madiun kalah telak dibandingkan klub-klub Jawa Timur lainnya, namun kita perlu mengingat bahwa klub ini termasuk bagian dari penggagas PSSI dan menjadi salah satu klub legendaris Indonesia. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola Indonesia seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.